Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Ismail TV. Udah subscribe belum? Subscribe dulu yuk. Jangan lupa like, share, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ikuti kegiatanku hari ini yuk. Kali ini kita sedang ada di dapur pesantren. Sekarang kita lagi lihat cara pembuatan rendang daging sapi. Daging sapinya fresh loh guys, karena langsung disembelih di pesantren ini. Dan tentunya pasti halal karena disembelih dengan cara yang islami. Tidak hanya itu, daging sapi di sini pasti sehat-sehat ya. Untuk kalian yang ingin membeli daging sapi atau domba, bisa juga beli di sini loh guys. Kalian bisa memilihnya secara langsung di kandang sapinya. Banyak pilihan sapi-sapi yang besar loh, dan domba-domba juga yang besar juga ada. Ataupun kalian ingin akikah, beli di sini juga bisa. Dengan berbagai usia juga ada ya. Untuk alamatnya aku cantumkan di video ya. Alamat pesantrennya namanya Pesantren Adahlaniyah Pusat. Udah pernah dengar kan Pesantren Adahlaniyah? Alamatnya ada di Cibogo. Pesantren itu apa sih? Pesantren itu merupakan sebuah asrama pendidikan tradisional di mana para santrinya semua tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru atau biasa disebut dengan kiai. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sudah ada sejak zaman Majapahit hingga sekarang. Pesantren juga merupakan warisan sistem pendidikan Indonesia tertua loh setelah Hindu-Buddha. Jika kita berbicara tentang pesantren, pasti tidak luput dari seorang santri. Di dalam pesantren sangat identik dengan ilmu keagamaan yang kental, yang mana kecenderungan untuk menekankan pola perilaku atau pembentukan karakter akhlak santri sangat ditekankan dalam kepesantrenan. Dalam rutinitas serta aktivitas kesehariannya, santri-santri senantiasa dituntut untuk menimba berbagai literatur penunjang keagamaan dari berbagai sumber dan titik analisis moral, tata bahasa, spiritual, dan hingga sejarah. Artinya, kebiasaan-kebiasaan baik santri harus tetap dipupuk meskipun berada di zaman yang berbeda. Pondok pesantren juga diakui memiliki andil yang sangat besar terhadap perjalanan sejarah bangsa. Umumnya, suatu pondok pesantren berawal dari adanya seorang kiai di suatu tempat. Kemudian datang santri yang ingin belajar agama kepadanya. Setelah semakin hari semakin banyak santri yang datang. Kemudian timbul inisiatif untuk mendirikan pondok atau asrama di samping rumah kiai. Kiai saat itu belum memberikan perhatian terhadap tempat-tempat yang didiami oleh para santri yang umumnya sangat kecil dan sederhana. Mereka menempati sebuah gubuk atau rumah kecil yang mereka dirikan sendiri di sekitar rumah kiai. Semakin banyaknya jumlah santri, semakin bertambah pula gubuk yang didirikan. Itu zaman dulu ya. Lalu, dahulu juga para santri selanjutnya mempopulerkan keberadaan pondok pesantren tersebut sehingga menjadi terkenal kemana-mana. Contohnya seperti pada pondok-pondok yang timbul pada zaman Wali Songo. Tujuan dari pondok pesantren itu sendiri apa sih? Tujuannya untuk mendidik santri agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya, serta menjadikan seorang muslim yang berguna bagi agama, masyarakat, dan negara. Juga mendidik santri untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan, dan sehat lahir batin. Tidak hanya itu, tujuannya juga untuk mendidik santri
untuk menjadikan manusia yang berjiwa ikhlas, tabah, dan teguh dalam menjalankan syariat Islam secara utuh dan dinamis. Tujuan lain dari pondok pesantren yaitu melahirkan santri yang mampu melaksanakan ibadah, memiliki pengetahuan, belum tentu mampu untuk rutin beribadah. Oleh sebab itu, pesantren hadir dengan pendidikan asrama. Tujuannya tidak lain membiasakan bangun pagi, sholat berjamaah di masjid, bahkan sampai puasa sunnah. Semua menjadi perhatian dalam pembiasaan yang cukup lama dan panjang. Maka di pesantren ada hukuman dan pendampingan secara rutin, sehingga ketika nantinya santri sudah kembali ke masyarakat, mereka sudah terbiasa untuk beribadah secara mandiri, sudah memiliki kesadaran sebagai seorang akil balik. Inilah salah satu tujuan pendidikan pondok pesantren. Tujuan pondok pesantren berikutnya adalah membentuk pribadi akhlakul karimah, yaitu sosok yang memiliki akhlak mulia. Sesuai dengan hadis Rasul yang menyebut, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Begitu juga dengan pondok pesantren yang mendidik santrinya agar memiliki akhlak yang mulia. Disinilah peran kiai sangat penting sebagai sosok inspiratif yang akan ditiru dan digugu dalam setiap tindak tanduknya. Sekian videoku hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.